Selanjutnya, kami akan mengundang fungsional penyuluh pajak ahli pertama dari Direktorat P2 Humas yang akan menyampaikan terkait dengan update pedoman dan materi edukasi Kortex bagi wajib pajak instansi pemerintah yang dilanjutkan dengan penyampaian informasi terkait dengan template XML Kortex. Kepada Bapak Iqbal, sudah siap, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, izin Pak Agus, Bu Rahel, kemudian teman-teman panitia ya yang sudah menyiapkan acara pada pagi ini. Juga terutama yang saya banggakan teman-teman penyusun materi ya yang telah bekerja sama selama seminggu lebih gitu ya. Kita bareng-bareng nyusun materi sehingga bisa kita sama-sama sampaikan nih ke teman-teman para edukator di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, tadi ada Bu Rahel, Pak Agus sudah mengucapkan pantun ya. Saya tidak menyiapkan pantun sebenarnya, tapi ada pantun andalan saya ya. Perkenalan ya. Si Ikal yang suka makan rujak, saya Iqbal si penyuluh pajak. Ya mengucapkan selamat datang di acara kita pada hari ini. Baik, teman-teman bisa kita mulai. Mungkin Mas Yogi bisa menyampaikan terkait dengan slide-nya. Jadi teman-teman seperti kita ketahui ya bahwa aplikasi Cortex gitu ya, khususnya terkait dengan aplikasi training yang kita pakai ada MTRA gitu ya, baik itu untuk TP Portal, kemudian nanti kemudian akan berlanjut ke simulator itu nanti kita akan menemukan adanya facelift gitu ya dari aplikasinya, artinya ada interface baru yang mengakibatkan gitu ya, ada beberapa alur yang ternyata kalau kita buka, kita coba itu menjadi panduan bentuknya atau wizard. Sehingga kalau misalkan nanti teman-teman ya bisa mulai mendownload, artinya materi yang sudah kami siapkan, sudah kami susun, itu sudah diuploadkan juga di link yang seperti biasa di Visual DJP gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat, oh jumlah slide-nya lebih banyak, ada 369 kalau nggak salah ya untuk materi edukasi Cortex bagi instansi pemerintah. Yang mana sebenarnya jumlah yang banyak tersebut lebih kepada bentuk daripada si aplikasi Cortex-nya yang interface-nya sudah lebih enak dilihat ya. Jadi bentuknya wizard. Mungkin salah satu contohnya apabila kita membuat SPT gitu ya, wadah SPT atau konsep SPT yang sebelumnya kita hanya melihat dalam satu layar saja. Nah, nanti teman-teman akan bisa menggunakannya, membuatnya gitu ya, dengan dipandu. Ada terkait dengan panduan atau pertanyaan terkait apakah kita ingin membuat SPT apa gitu ya. Nanti kita tinggal klik next atau selanjutnya, nanti beralih ke menu yang berikutnya. Jadi mungkin dari segi interface terlihat baru, tapi yakin dan percaya bahwa alur proses bisnisnya tetap sama. Oke, lanjut Mas. Nah, di sini teman-teman penyusun sudah membuat ya versi baru. Aplikasi Cortex aja interface-nya baru gitu ya. Jadi dari tampilan slide-nya juga harus fresh juga, baru juga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nanti teman-teman ya dalam melakukan edukasi Cortex tentunya ya terkait dengan khususnya instansi pemerintah, teman-teman akan melakukan 3 sesi. Di sesi pertama gitu ya, bisa kita lihat ada terkait dengan penjelasan umum. Penjelasan umum terkait dengan bentuk-bentuk dari misalkan contoh adalah pengenalan untuk loginnya. Kita tahu bahwa terkait dengan login kita bisa memisahkan ada 3 karakteristik terkait dengan wajib pajak yang akan menggunakan aplikasi Cortex gitu ya. Ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi DJP online, ada yang belum, ada juga yang memang belum memiliki identitas atau belum melakukan pemadanan NIK-nya menjadi NPP seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan update data, ada profil wajib pajak juga, itu kita menceritakan terkait dengan gimana sih cara kita melihat profil wajib pajak gitu ya, menggunakan TP Portal tentunya, itu melihat yang kita sebut sebagai 360 degree profil view gitu ya. Jadi kita bisa melihat keseluruhan profil kita. Nanti ditunjukkan gimana caranya. Nah, kemudian dari segi e-faktur ya terkait PPN juga itu masuk ke sesi pertama. Ini kurang lebih tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan selama ini untuk yang non IP atau umum, gitu ya teman-teman. Tapi bisa kami sampaikan di sini
ada lebih banyak yang sudah bisa kita lakukan hands on. Artinya lebih banyak yang bisa dilakukan praktek. Ya, jadi teman-teman wajib pajak akan lebih mudah nih dalam mengenal aplikasi Cortex ini. Ya, di sini bisa kita lihat juga di sesi kedua ada buku besar wajib pajak, deposit pajak, dan sampai kepada layanan perpajakan. Ya, khususnya di layanan perpajakan itu sudah bisa kita lakukan hands on juga. Kalau sebelumnya belum bisa gitu ya di aplikasi atau di eh, materi edukasi yang sebelumnya, yang mana aplikasi Cortex untuk training atau TP Portal MTRA belum mengakomodir itu. Nah, kemudian yang terakhir di sesi ketiga kita akan mengenalkan nih yang namanya impor XML ya. Terkait dengan materi impor XML sudah lebih bisa kita pahami gitu ya, sehingga kita menyampaikan kepada wajib pajak pun akan lebih komprehensif. Jadi sebenarnya di sini terkait dengan impor XML bisa kami sampaikan memang nantinya teman-teman akan nanti mengenal nih terkait dengan adanya converter XML. Jadi ada dua istilah yang akan dikenal di XML, template XML dan converter XML. Yang mana nanti juga kita teman-teman bisa melihat untuk kategori WP apa itu bisa menggunakan converter. Ya, nanti bisa kita lihat ada 3 kriteria terkait dengan penggunaan impor XML dari subjeknya. Dan juga terkait dengan suplemen. Suplemen ini adalah terkait dengan hal-hal yang mungkin tidak umum yang terjadi di instansi pemerintah. Contoh mungkin terkait dengan instansi pemerintah yang ternyata dia adalah PKP. Gimana cara untuk kita melakukan registrasinya? Nah, itu bagian daripada yang kita akan temukan di bagian suplemen. Oke, baik, next. Nah, di halaman berikutnya dari materi yang sudah kami susun gitu ya, teman-teman akan juga bisa melihat mana sih bagian yang dipraktekkan, mana sih bagian yang dipaparkan, ya. Nah, kalau untuk yang dipraktekkan nanti bisa dicek saja gitu ya di materinya yang sudah bisa di-download oleh teman-teman. Nah, khusus di bagian paparan, kenapa nih bagian login dipaparkan gitu ya? Skema role access dipaparkan karena memang terkait dengan hal tersebut ya belum bisa kita lakukan di aplikasi training ini. Jadi ada beberapa hal yang memang sampai dengan saat ini masih secara parsial diupdate oleh teman-teman PSIAP. Jadi tidak usah khawatir kalau kedepannya gitu ya. Jadi kami disclaimer dulu apa yang kami susun hari ini gitu ya, yang bisa di-download oleh teman-teman itu bisa jadi akan berubah ke depannya gitu ya. Kenapa? Karena beberapa hal memang secara parsial kita sudah juga bekerja sama dengan teman-teman PSIAP gitu ya, yang selalu mengupdate terkait dengan khususnya untuk bagian aplikasi training ini. Jadi kalau bisa dilihat kok skema role access masih paparan gitu ya, karena banyak yang bertanya nih pasti teman-teman semua ya, dari pertanyaan yang masuk ke apa batch 1, batch 2, batch 3 dan juga dari WhatsApp yang mungkin secara pribadi sampai ke kami gitu ya, menyatakan bahwa Pak role access kok belum bisa. Nah, ini sudah memang ada perkembangan lebih lanjut sebenarnya teman-teman. Jadi terkait khusus instansi pemerintah ya teman-teman, itu untuk penggantian PIC bisa dilakukan di MTRA ya, TP Portal MTRA. Namun kemudian terkait penambahan terkait dengan pemberian role access ya, hak aksesnya itu ya yang bisa kita apa yang sebelumnya kita ketahui ya, pembagian apakah dia hanya sampai pembuatan draft SPT saja ataukah dia sampai kepada penandatangan dokumen-dokumen gitu ya, itu belum bisa dilakukan. Tapi jangan khawatir, itu sedang dilakukan pengupdatean terus oleh teman-teman PSIAP. Nah, kemudian untuk yang umum gitu ya, spill sedikit walaupun kita konsentrasinya hari ini penuh kepada instansi pemerintah, tapi untuk yang umum pun gitu ya, kami mendapatkan informasi bahwa terkait dengan penggantian PIC itu tidak bisa dilakukan di TP Portal MTRA. Namun ya tadi pagi gitu ya teman-teman dari fungsional penyuluh P2 Humas itu sudah mencoba, ternyata bisa dilakukan kalau menggunakan aplikasi Core ya, aplikasi Core. Jadi menggunakan menu petugas pelayanan. Jadi artinya apa di sini? Jadi sampai dengan
saat ini gitu ya, kami bisa menyampaikan bahwa strateginya teman-teman edukator nanti kalau misalkan mau melakukan edukasi kepada wajib-wajib pajak gitu ya, yang secara klasifikasinya adalah non IP atau umum, maka ada PR nih bahwa teman-teman edukator harus menyiapkan terlebih dahulu ya siapa yang datang nantinya yang menjadi peserta di kelas pajak gitu ya. Nanti disiapkan untuk dirubah PIC-nya sesuai dengan yang datang tersebut. Jadi itu untuk sampai dengan saat ini ya disclaimer dulu apakah nantinya akan berubah? Ya bisa jadi berubah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya bisa kita lihat terkait dengan apa yang terjadi untuk IP. IP kalau di masa yang lalu lah gitu ya, yang as is, yang sekarang gitu ya, sebelum aplikasi Cortex dilakukan atau berjalan, ya kita tahu bahwa terkait PPN itu ternyata menjadi satu kesatuan gitu ya dalam SPT masa unifikasi. Tapi kemudian nanti di aplikasi Cortex teman-teman juga sudah bisa mencoba gitu ya. Dia nanti akan kembali ke ketentuan yang sebelumnya lagi. Jadi ada SPT pemungut gitu ya. Yang mana di sini ada perubahan alur proses bisnisnya. Jadi nanti teman-teman dari instansi pemerintah ya, wajib pajak instansi pemerintah, kita sampaikan bahwa teman-teman instansi pemerintah silakan untuk nantinya secara berkala melihat terkait dengan bagian daripada dashboard faktur untuk faktur masukan. Kenapa? Nanti ketika ada transaksi misalkan terkait dengan hubungannya adalah pengadaan barang oleh instansi pemerintah gitu ya. Rekanannya adalah PKP. Kemudian dia mengeluarkan faktur pajak. Nah, faktur pajaknya akan terprepop yang selama ini kita sudah pelajari gitu ya untuk yang umum terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Nah, konsepnya akan seperti itu. Ya. Namun hal yang berbeda terjadi adalah terkait pembayarannya ya. Terkait pembayarannya seperti apa? Ya, sebagaimana kita ketahui ada konsep bahwa metode pembayarannya adalah tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahel ya, secara langsung dan juga secara menggunakan uang persediaan atau UP. Kalau langsung kaitannya adalah adanya SP2D. Sehingga di sini nanti teman-teman akan melihat nih contohnya di bagian e-faktur di sesi 1 bagian keempat gitu ya. Terkait dengan apa yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah dalam memperlakukan faktur masukannya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya dan mencoba nantinya terkait dengan pajak masukan yang nantinya terprepopulasi masuk ke daftar faktur pajak masukan ya, dia tidak akan ada konsep untuk dilakukan pengkreditan. Jadi tidak akan ada tombol kredit sebagaimana kita lakukan pada klasifikasi wajib pajak yang non IP atau umum. Jadi otomatis tuh nanti pajak masukannya ya terotomatis akan sudah tersedia siap masuk gitu ya ke SPT yang nanti perlu kita buat terlebih dahulu gitu ya, wadah SPT-nya atau draft SPT-nya. Nah, yang harus dilakukan nantinya ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat dan merasakan atau mencobanya gitu ya, bahwa ada hal yang perlu dilakukan, proses bisnis terkait dengan mengisikan nomor SP2D gitu ya pada pajak masukannya ya, pada pajak masukannya. Jadi konsepnya nanti ketika ada faktur pajak masukan yang terprepop nih masuk ke daftar pajak masukan yang kita buka di instansi pemerintah ya, login instansi pemerintah. Nah, itu nantinya akan kita perlu untuk melihat isian atau detail dari pajak masukannya. Ya, jadi sampaikan kepada teman-teman instansi pemerintah bahwa teman-teman harus mencek nih apakah benar nanti terjadi transaksi yang memang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan rekanannya. Kalau memang sesuai gitu ya, isikan juga terkait dengan SP2D-nya apabila ternyata pembayaran yang dilakukan adalah menggunakan mekanisme secara langsung.
Nah, kemudian teman-teman kita flashback juga ya ke bagian awal gitu ya dalam menggunakan aplikasi Cortex, bahwasanya teman-teman sudah tidak bisa lagi menggunakan yang namanya user admin. Artinya bahwa konsep impersonating tadi sudah sampaikan ya, itu benar-benar sudah dibiasakan, dikenalkan, yang nantinya memang akan dilakukan oleh teman-teman wajib pajak. Nah, berikutnya terkait dengan update di bagian sisi untuk buku besar, yang mana kan teman-teman pasti bertanya nih terkait dengan SP2D, nanti konteksnya seperti apa, pencatatannya seperti apa nanti untuk melihatnya di buku besar. Nanti teman-teman bisa melihat ya, nanti kalau di scroll di materi yang sudah kami sampaikan gitu ya, nanti akan bisa melihat, oh untuk SP2D nantinya konsepnya adalah akan langsung terdevelop di situ ketika memang sudah diselesaikan pembayarannya, administrasinya di perbendaharaan gitu ya. Nanti bisa dicek bahwa pembayarannya adalah pembayaran non tunai. Nanti akan bisa kita cek ke bagian kanannya, atau apabila kita gulir gitu ya di aplikasi buku besarnya, itu akan terlihat bahwa oh untuk jenis pajak apa. Tapi tidak juga bisa kita detailkan, atau kita hanya bisa melihat kode akun pajaknya saja, tapi tidak untuk kode jenis setorannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berbeda adalah kita juga akan memperkenalkan gitu ya, mengedukasi terkait dengan menggunakan EBUPOT untuk jenis pajak PPh pasal 21. Kita akan mempelajari itu. Kalau yang sebelumnya kan kita tidak memaparkan atau menghands on kan terkait dengan pasal 21 gitu ya. Tapi untuk sekarang gitu ya, itu sudah bisa kita lakukan. Jadi di situ pun juga kita sampaikan, oh untuk terkait dengan pemotongan atas pegawai ya, yang mana bisa kita ketahui ada pegawai tetap, tidak tetap gitu ya. Ada juga terkait dengan konsep penghitungan PPh pasal 21 bulanan yang menggunakan konsep TER, itu juga sudah kita bisa pelajari, kita sampaikan di sini. Oke, berikutnya. Next. Nah, di sesi berikutnya, teman-teman di bagian layanan perpajakan, apa yang update di sini, bahwa tadi saya sampaikan bahwa sudah bisa kita lakukan praktek. Yang mana bukan hanya bagian administrasi saja, ya, layanan perpajakan administrasi saja, tapi juga sampai kepada terkait layanan informasi, terkait gimana caranya melakukan pengaduan atau apresiasi kepada pegawai pajak, atau juga terkait dengan kalau teman-teman selama ini meminta untuk diedukasi gitu ya. Misalkan mengajukan permohonan undangan untuk melakukan acara edukasi yang dilakukan oleh penyuluh pajak. Nah, nanti ke depan gitu ya, hal tersebut akan kita ajukan dengan memanfaatkan aplikasi Cortex yang ada di layanan perpajakan, yaitu di layanan edukasi. Gitu ya. Dan yang terakhir di sesi ketiga terkait dengan impor XML gitu ya. Nanti akan lebih detail lagi kita lihat. Oke, lanjut Mas. Nah, seperti biasa kita akan membagi gitu ya terkait dengan materi-materinya. Di bagian 1 ada penjelasan umum yang isinya adalah laman login, role access, sertifikat digital. Next. Yang mana nanti bisa kita lihat, oh bagian mana yang harus dipaparkan, bagian mana yang harus dipraktikkan. Misalkan laman login, itu hanya sebatas terkait dengan hanya dipaparkan saja. Next. Next saja Mas, langsung lanjut. Nah ini mungkin kurang lebih sama dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu ya, yang sudah kita pelajari. Yang berbeda adalah terkait dengan profil ya, interface-nya sekarang berubah, tidak lagi satu halaman gitu ya, tapi sudah dibagi per menu. Nah nanti teman-teman juga bisa melihat terkait dengan oh apa yang harus dilakukan terkait dengan awal pertama kali menggunakan aplikasi Cortex. Nah itu sudah tersedia di slide, nanti teman-teman silakan untuk melihatnya. Sudah mudah-mudahan apa yang sudah kami sarikan gitu ya, kita susun materinya bisa dipergunakan oleh teman-teman semua. Next saja Mas. Lanjut.
Lanjut aja Mas. Nah, kurang lebih sama ya teman-teman informasinya bahwa pertama kita mengenalkan dulu terkait dengan menu-menunya, apa saja yang perlu perhatikan dan apa saja yang perlu diketahui oleh para wajib pajak khususnya instansi pemerintah. Nah, nanti kita kenalkan satu persatu mulai dari portal saya gitu ya yang isinya terkait dengan profil, aktivasi NIK, juga terkait dengan case yang diajukan, perkembangan seperti apa, terkait dengan perubahan status dan juga mungkin di sini yang paling utama adalah terkait dengan dalam rangka menggunakan aplikasi Cortex pertama kali ya, yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan bahwa kalau memang akan melakukan penandatangan atas dokumen, berarti pertama kali yang dilakukan adalah melakukan pengajuan atau melakukan pengajuan permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Yang mana nanti teman-teman kalau mau coba gitu ya, itu dilakukan dengan login si orang pribadinya atau PIC-nya. Gitu ya. Tapi bukan dengan login setelah impersonating atau mewakili badan. Gitu. Jadi kalau misalkan mau mengajukan kode otorisasi, banyak yang bertanya nih, gimana nih Pak, kok nggak bisa saya buka gitu ya aplikasi Cortex-nya? Oh, ini langkah yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi mengajukan dulu untuk permohonan kode otorisasinya. Oke, next aja lanjut Mas. Nah, untuk penggantian PIC khusus untuk instansi pemerintah itu bisa dipraktikkan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman langkah pertamanya kalau mau melihat gimana cara untuk melihat siapa sih PIC dari instansi pemerintah itu yang sudah ada di database Direktorat Jenderal Pajak. Caranya sama dengan yang umum, kita melihatnya di DJP online gitu ya, login dengan menggunakan ID dari instansi pemerintahnya. Nanti kemudian melihat penanggung jawabnya itu siapa. Nah, kalau misalkan ternyata penanggung jawabnya itu tidak bisa memiliki kesempatan untuk datang sebagai peserta gitu ya. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah nanti teman-teman akan mengenalkan nih konsep untuk melakukan penggantian PIC yang sampai dengan saat ini sudah bisa untuk PIC ini diganti untuk instansi pemerintah di aplikasi TP Portal MTRA. Oke, lanjut nanti bisa dilihat saja karena ini sifatnya tutorial gitu ya. Nanti harus dicoba, nanti dilihat saja di slide yang sudah kita siapkan. Lanjut Mas. Oke, penambahan subunit pun sama, nanti bisa dipraktekkan ya terkait dengan hal-hal yang sudah tadi sampaikan bahwa kita mengenal untuk instansi pemerintah ada bagian instansi pemerintah pusat, ada juga subunit yang membantu instansi pemerintah pusatnya. Cara menambahkannya seperti apa? Gitu ya. Di aplikasi Cortex itu pun sudah bisa kita praktekkan yang mana langkahnya bisa kita lihat di materi atau slide yang sudah kita sediakan. Oke, lanjut Mas. Lanjut saja terus. Ya, nanti caranya bisa dilihat ya. Benar-benar sudah diarahkan secara tutor gitu ya, tutorial gimana untuk melakukan hal tersebut. Oke, lanjut saja. Oke, lanjut aja Mas, langsung. Ya. Next terus. Oke, terus nanti silakan dicoba saja ya teman-teman karena materinya sudah juga jelas sih kalau untuk bagian untuk sesi penambahan subunit ataupun juga nanti penghapusan subunit seperti apa gitu ya. Yang mana bisa kita coba praktekkan ketika nanti edukasi dilakukan kepada teman-teman instansi pemerintah. Oke, lanjut. Ya, penambahan hak akses juga bisa dilakukan gitu ya. Oke, lanjut. Ya, next saja Mas terus. Nah, untuk profil tadi masih di sesi yang pertama bisa kita lihat konsepnya masih warna biru artinya bisa dipraktekkan. Nah, untuk e-faktur. Nah, mungkin di sisi e-faktur sini itu ya pertama kali bisa dilihat dikenalkan dulu nih terkait dengan menu-menunya gitu ya yang mana sudah kita ketahui ya sudah kita pelajari masih serupa atau sama dengan wajib pajak yang non IP atau umum.
Nah, kemudian kita tidak membicarakan atau mengedukasikan atau mengenalkan terkait dengan faktur pajak keluaran, tapi langsung kepada pajak masukan. Kenapa? Konsep dari instansi pemerintah kan mungkin secara umum gitu ya, jarang yang dia adalah sebagai PKP. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nanti sebelumnya Mas. Nah, nah di sini oke. Nah, teman-teman nanti mungkin diarahkan gitu ya kepada teman-teman instansi pemerintah. Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan nih terkait dengan apabila mendapatkan faktur pajak dari rekanan. Kalau dulu kan dengan aplikasi e-Bupot yang terdahulu gitu ya, yang masih dipakai dengan sampai dengan saat ini, sebelum aplikasi Cortex, kita cukup menginputkan saja nomor fakturnya di aplikasi e-Bupot, gitu ya, yang mana nanti akan menjadi satu kesatuan ya dimasukkan, teradministrasikan seperti itu ya ke SPT masa unifikasi instansi pemerintah. Tapi sekarang konsepnya kan untuk PPN dia ada SPT sendiri. Jadi terkait dengan dalam rangka mengadministrasikan atau memperlakukan faktur pajak yang diterima dari rekanan oleh instansi pemerintah gitu ya, yang dilakukan adalah langsung masuk ke pajak masukan, kita cek ada nggak sih faktur pajak yang sudah dibuat oleh lawan transaksi ya, secara berkala dicek saja nih, nanti sampaikan kepada teman-teman instansi pemerintah. Kalau ada, langkah berikutnya adalah kita klik tanda pensil ya, nomor 2 tuh. Diklik tanda pensil, kita cek, kita lihat isinya seperti apa sih? Gitu ya. Next. Nah, di sini adalah detail daripada faktur pajak masukannya. Nah, teman-teman instansi pemerintah nanti disampaikan gitu ya, bahwa silakan dicek isinya. Sebelumnya Mas? Sebelumnya ya, oke. Silakan dicek isinya, kalau memang sudah sesuai, nah apa yang mau dipakai metode pembayarannya. Kalau dia ingin menggunakan mekanismenya secara langsung gitu ya pembayarannya, maka di poin nomor 3 silakan diisikan nomor SP2D-nya. Yang nantinya ketika sudah diisikan nomor SP2D-nya ya teman-teman, nanti akan ada tombol atau timbul tombol save atau simpan. Yang mana kalau kita klik simpan, di situ ada mekanisme untuk memvalidasi terkait dengan nomor SP2D-nya ya kepada hanya untuk data identitas NPWP-nya. Gitu ya. Jadi validasinya ke identitas NPWP-nya. Kenapa? Jadi terkait dengan SP2D, apa yang kami dapatkan informasinya memang terkait validasi datanya hanya bisa sampai kepada NPWP saja. Seperti itu. Atau identitas daripada SP2D-nya. Itu milik siapa. Nah, kalau sudah disimpan, artinya teman-teman instansi pemerintah menggunakan mekanisme langsung gitu ya. Nanti silakan klik selanjutnya, next, balik kepada dashboard dari faktur pajaknya. Nah, di poin nomor 4 bisa kita lihat juga bahwa nantinya teman-teman instansi pemerintah pun disampaikan nih oleh kita bahwa teman-teman silahkan kalau misalkan transaksinya nggak ada sebenarnya gitu ya, terkait dengan detail transaksinya adalah bisa kita lihat nilainya sekian, terus kemudian NPWP rekanannya sekian. Oh, kita nggak merasa nih bahwa terkait hal tersebut kita lakukan transaksinya. Di nomor 4 itu juga bisa kita pergunakan fasilitas untuk bahwa atas transaksi ini, faktur pajak ini itu tidak valid. Jadi tinggal kita klik tandai sebagai tidak valid. Ataupun ternyata SP2D-nya belum kita terima gitu ya. Belum kita terima. Jadi kita juga nyampaikan kepada instansi pemerintah bahwa oh, atas transaksi ini belum valid ya, karena SP2D-nya belum diselesaikan. Sebagai nantinya adalah flagging gitu ya kepada lawan transaksinya bahwa atas transaksi tersebut belum terselesaikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya untuk cetak faktur pajak masukan seperti apa, nanti bisa dilihat ya, bisa dipraktekkan. Next aja Mas. Ya, nanti bisa menggunakan shortcut di
atas gitu ya, dokumen, atau juga bisa kita masuk kepada dashboard pajak masukan, kita klik saja tanda PDF warna merah itu ya untuk melakukan atau mengunduh faktur pajak yang dibuatkan oleh lawan transaksi atau rekanan ya. Next. Nah, kalau menggunakan OS-nya Windows gitu ya, nanti akan ada mekanisme perlu di-save dulu, next saja. Nah, nanti akan terlihat di bagian ujung kanan di browsernya sudah terdownload. Nah, ini adalah tampilan si faktur pajaknya. Next. Nah, juga kita perkenalkan terkait dengan gimana sih cara untuk kalau misalkan adanya pengembalian barang gitu ya, bahwa barangnya tidak sesuai dengan eh, spesifikasi yang kita inginkan sesuai dengan kontraknya. Jadi misalkan di sini disebutkan dari 1000 unit misalkan ada 100 unit harus dikembalikan karena barangnya tidak sesuai gitu ya. Nah, itu juga kita sampaikan. Caranya adalah membuat nota retur atau nota pengembalian. Yang mana sudah kita siapkan juga ya terkait dengan guidance-nya berupa soal gitu ya. Nanti bisa dipraktekkan dengan cara yang kita bisa lihat di slide selanjutnya. Next, Mas. Nah, caranya ya kita klik tanda tanda panah bolak-balik gitu ya. Yang mana kalau di umum gitu ya itu sebagai juga notifikasi bahwa faktur pajak sudah dikreditkan. Artinya di sini kan tadi saya sampaikan bahwa tidak kita lakukan penceklisan dan juga pengklikan tanda kreditkan faktur. Tapi langsung ketika lawan transaksi membuatkan faktur ya selesai diupload, kemudian diterima oleh instansi pemerintah sudah seperti ini, ada 3 icon, artinya sudah secara otomatis dia dikreditkan atau siap untuk masuk ke draft SPT yang nanti akan kita siapkan. Nah, silakan diklik icon tersebut, next. Nanti bentuknya seperti ini, silakan diisikan, nanti bisa dilihat di slide-nya seperti apa ya. Terkait dengan detail transaksinya kita isi di nomor 4, klik next. Nah, nanti di situ diberikan terkait dengan informasi yang mana sebagaimana panduan yang kita berikan di awal sesuai dengan soalnya gitu ya. Adanya 100 barang yang dilakukan pengembalian. Gitu ya. Sehingga nanti kita bisa lihat yang lainnya akan secara otomatis tergenerate atau terkalkulasi oleh sistem. Kita klik simpan, next. Lalu kemudian seperti biasa kita diarahkan untuk kembali ke halaman sebelumnya, di mana itu adalah halaman untuk menyiapkan terkait dengan apakah kita ingin menyimpan dokumen terkait dengan yang sudah kita isikan tadi returnya gitu ya, simpan konsepnya saja atau langsung kita sudah setujui untuk dikirimkan. Artinya sudah siap untuk masuk ke SPT kita dan juga sudah siap dikirimkan ke lawan transaksinya. Oke, lanjut. Next. Nah, terkait dengan SPT masa PPN. Next. Sebagaimana kita ketahui, untuk seluruh pembuatan SPT ada di modul surat pemberitahuan SPT. Gitu ya, teman-teman. Jadi sesuai dengan apa yang diinformasikan kepada kami bahwa kita sekarang mengenal terkait dengan menu-menu yang ada di halaman utama ini dengan sebutan modul gitu ya. Modul portal saya, modul e-faktur, modul e-bupot, modul surat pemberitahuan dan lain-lain. Nah, di modul tersebut nanti kita pilihkan menu surat pemberitahuan SPT. Nah, next. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa masih serupa gitu ya alur proses bisnisnya. Bisa kita lihat ada konsep SPT, SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, SPT dibatalkan. Yang mana kita juga sudah menjelaskan apa sih poin-poinnya, apa sih menu ini gitu ya, dipakai untuk apa sih gitu ya, terkait dengan informasi yang ada di daftar-daftar tersebut. Nah, kalau misalkan untuk pertama kali membuat SPT gitu ya, maka kita perlu melakukan pembuatan konsep SPT-nya atau draft SPT-nya. Yang kalau saya sampaikan tadi bahwa kalau di aplikasi sebelumnya kita melihatnya satu halaman saja gitu ya.
Kita cek, oh kita mau buat SPT PPN, jenis terkait dengan periodenya kapan gitu ya. Terus juga terkait dengan dia statusnya apa, normal pembetulan. Itu dalam satu halaman saja. Kalau sekarang dia sifatnya adalah istilahnya panduan atau wizard gitu ya. Nah, mana kita kalau kita buatkan konsep SPT-nya, kita klik di nomor 4 next. Nah, kita akan menemukan panduan atau wizard untuk menentukan wadah SPT atau draft SPT yang akan kita buat. Gitu ya. Di sini bisa kita lihat untuk instansi pemerintah itu ada 4. Ada PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP. Ada juga terkait dengan PPh final pengungkapan harta bersih, ada PPh pasal 2126, ada PPh unifikasi. Itu yang bisa istilahnya dibuatkan SPT-nya oleh instansi pemerintah. Kalau untuk yang PPN, kita pakainya yang PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP di nomor 5. Lalu kita klik lanjut. Next. Nanti secara wizard atau panduan gitu ya, dipandu satu persatu. Periodenya kapan, next. Kemudian model SPT-nya apa, statusnya normal apa pembetulan, next. Nanti akan terlihat ya terkait dengan SPT-nya seperti apa. Nah, untuk yang instansi pemerintah, SPT PPN-nya seperti ini ya. Terkait dengan SPT PPN pemungutan. Di mana kita bisa lihat ada 3 halaman, induk, halaman 1, halaman 2. Jadi kalau sudah terbuat, data-data yang sudah kita siapkan tadi di aplikasi e-faktur atau e-tax invoice gitu ya, itu akan teradministrasikan di SPT ini. Kita cek saja di sini bagian ini. Cek kalau misalkan sudah sesuai, kita scroll ke bawah, kita klik centang pernyataan, lalu kita isikan data penandatangannya. Yang mana untuk bisa masuk ke sini gitu artinya di bagian penyedia penandatangan, kalau kita klik dia kan down list gitu ya di bagian nomor 23. Kalau belum melakukan pengajuan permohonan permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital gitu ya, itu tidak akan muncul. Jadi teman-teman, pertama kali yang dilakukan adalah kita ajukan dulu nih si PIC gitu ya. Siapa yang datang pesertanya, dia akan nanti jadi PIC gitu ya. Nah, PIC-nya ajukan dulu, login dengan menggunakan identitas PIC-nya, lalu kemudian masuk ke bagian portal saya, lalu klik pengajuan permohonan kode otorisasi. Nanti langkahnya bisa dilihat ada di slide juga. Kalau itu sudah dilakukan, baru nanti di bagian nomor 23 ini akan muncul nih. Oh, bahwa si PIC tersebut sudah diberikan atau sudah mendapatkan kode otorisasi sehingga bisa melakukan penandatangan. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah diisikan seperti biasa kita klik simpan dan konfirmasi tanda tangan. Next. Nah, konsepnya di sini di nomor 28 gitu ya. Kan kita tahu bahwa pembayaran untuk instansi pemerintah ada 2, konsep dengan metode langsung dan juga konsep dengan metode uang persediaan. Kalau misalkan dia ternyata masuknya adalah SPT menunggu pembayaran, berarti kita memilih untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme menggunakan uang persediaan. Tapi kalau misalkan dia menggunakan metode langsung, ya ketika tadi di awal kita pada waktu membuat faktur, melihat isi faktur gitu ya, pajak masukan, kita inputkan SP2D-nya, maka kalau misalkan kita cek di sini bahwa terkait dengan hal tersebut, SPT yang kemudian sudah dibuatkan gitu ya, ketika kita klik penyiapannya di konsep SPT dengan mengklik tanda pensil tadi, ketika kita klik lapor dan bayar, dia otomatis akan dianggap bahwa SPT tersebut itu adalah statusnya nihil, sehingga dia tidak akan lagi mengalami proses bisnis atau alur di bagian SPT menunggu pembayaran. Artinya langsung dia loncat ke SPT dilaporkan. Konsepnya hampir sama dengan menggunakan deposit pajak, gitu ya. Jadi istilahnya sudah terbayarkan. Jadi langsung dia masuk ke SPT dilaporkan. Tapi kalau misalkan ternyata metode yang dilakukan adalah metode menggunakan uang persediaan, maka konsepnya adalah seperti yang kita pelajari untuk umum. Jadi kita buatkan kode billing gitu ya,
otomatis nanti akan tergenerate kode billingnya, kita bayar, nanti akan masuk ke SPT menunggu pembayaran. Setelah kode billingnya dibayar, nanti baru masuk ke SPT dilaporkan. Ataupun ternyata teman-teman instansi pemerintah menggunakan atau memiliki deposit pajak juga bisa dipergunakan. Konsepnya juga sama seperti yang kita sudah pelajari di bagian wajib pajak umum atau non-IP. Oke, next. Nah, ini terkait dengan kode billingnya ya, apabila ternyata menggunakan tadi metodenya adalah menggunakan uang persediaan. Nah, nanti bisa di-download, kita sudah tahu, oh cara melihat kode billing gimana, bisa lewat klik dokumen, bisa juga lewat klik pembayaran, kita cek kode billing yang masih aktif yang mana gitu ya. Atau juga kita klik portal saya, kita cek my dokumen atau dokumen saya, sama nanti akan masuk ke bagian ini, kita bisa gulir ke kanan, nanti tinggal kita unduhkan gitu ya, untuk nanti dipakai untuk pembayaran. Jadi banyak caranya terkait dengan kode billing yang sudah kita pelajari sama seperti yang sebelumnya. Oke, next. Lanjut Mas. Nah, ini mungkin sama aja dengan yang sebelumnya gitu ya. Berikutnya masih sekarang masuk ke sesi kedua di buku besar. Ini sama ya sebenarnya pengertian atau istilahnya detail yang disampaikan kepada wajib pajak, baik itu untuk umum ataupun untuk instansi pemerintah, cuman interface-nya atau tampilan saja yang berubah. Oke, next. Nah, di sini kita juga sudah jelaskan lebih detail untuk terkait dengan cetak buku besar atau istilahnya konsep terkait dengan mencetak rekening korannya gitu ya, yang bisa kita pakai dalam melihat isi dari si buku besarnya secara berkala, mungkin per bulan gitu ya, bisa kita lihat, bisa kita cek. Oke, next. Nah, nanti deposit pajak sama, tidak ada yang berubah, praktik juga gitu ya, konsepnya sama aja. Next. Next, caranya sama ya. Yang berbeda hanya di bagian sini saja. Jadi terkait dengan pembuatan baik itu SPT, kode billing, konsepnya akan berubah. Facelift dia, berubah tampilannya, interface-nya berbeda. Dia pakai konsepnya adalah konsep wizard atau panduan. Tapi secara proses bisnisnya sama. Jadi teman-teman mungkin tidak akan terlalu kesulitan nanti untuk memahami dan nanti menyampaikan kepada teman-teman wajib pajak instansi pemerintah. Next. Ya, lanjut saja. Nah, kemudian bagian pemindah bukuan. Nah, ini juga bagian yang kita praktekkan gitu ya. Hal yang bisa kita lakukan sekarang. Caranya seperti apa gitu ya. Terkait dengan permohonan pemindah bukuan. Karena terkait dengan pemindah bukuan gitu ya, ada banyak channel untuk bisa mengajukan. Salah satunya nanti adalah menggunakan aplikasi Cortex ini ya. Gimana caranya? Seperti yang sudah kita paparkan pada materi sebelumnya untuk umum. Tapi sekarang bedanya adalah bisa kita lakukan praktek. Yang mana langkahnya hampir sama gitu ya. Oke, next. Ya, next saja. Oke, lanjut. Nah, berikutnya bagian pembayaran pajak, praktik juga gitu ya. Next. Nah, di sini nanti kita akan menyampaikan gitu ya, bahwasanya teman-teman instansi pemerintah, metode yang dilakukan dalam pembayaran kan ada 2 gitu ya. Nah, seperti apa yang harus dilakukan oleh teman-teman wajib pajak instansi pemerintah ketika misalkan yang dilakukan adalah metode langsung atau metode UP. Nah, di sini nanti akan bisa dilihat seperti apa terkait dengan pembayaran yang harus dilakukan, caranya seperti apa, dan juga terkait dengan cara melihat bahwa kita sudah melakukan pembayaran itu terdokumentasi di mana, yang mana kita tahu bahwa itu terdokumentasi di bagian buku besar. Nanti kita ceritakan, oh ini Pak terkait dengan, atau ini Bu gitu ya, bahwa kalau udah bayar nanti terinformasikan di daftar buku besarnya. Di rekapitulasinya bisa kita lihat, oh jenis pajaknya ini ya, kode akun pajaknya ini, masanya ini. Nah, nanti bisa dilihat terkait dengan pembayarannya. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan mekanisme langsung. Sebenarnya skemanya
sama saja ya as is dan to be-nya gitu ya, bahwa tidak ada perbedaan skema pembayaran dengan mekanisme langsung ya. Nanti teman-teman di sini bisa sampaikan bahwa terkait dengan mekanisme pembayaran langsung ya, pengaturannya tetap mengacunya atau berpedoman kepada peraturan dari Ditjen Perbendaharaan gitu ya. Jadi ya kita menggunakan mekanisme sesuai aturan di sana. Prosesnya seperti apa? Nanti ketika sudah keluar SP2D-nya atau sudah mendapatkan nomor SP2D-nya, maka kita baru lanjutkan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contoh di bagian PPN tadi yang sudah kami sampaikan. Ya. Oke, lanjut. Nah, nanti secara panduan kita juga sudah siapkan, oh gimana kondisinya kalau seperti ini. Gitu ya, cara untuk melihatnya gimana di buku besarnya. Terkait dengan proses, contoh adalah menggunakan metode pembayaran secara lamsam atau langsung. Oke, next. Nanti teman-teman segala sesuatunya gitu ya, sampaikan kepada teman-teman wajib pajak, mau itu umum atau IP, bahwa akan terekap gitu ya, terrekapitulasi di buku besar. Nah, contoh untuk yang terkait pembayaran metode langsung bisa kita lihat dan sampaikan kepada teman-teman wajib pajak instansi pemerintah bahwa nantinya akan terinformasikan bahwa pembayaran itu adalah pembayaran non tunai. Ya, pembayaran non tunai. Di sini bisa kita lihat bahwa pencatatannya gulir ke kanan, next. Itu ya, akan ada terkait dengan proses pembayarannya tercatat di buku besar. Oke, next saja Mas. Nah, berikutnya EBUT unifikasi praktek kurang lebih sama ya, hampir sama dengan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya untuk umum ya. Yang mana tambahannya di sini untuk EBUPOT kita menambah untuk melakukan praktek dalam melakukan pembuatan bukti potong PPh pasal 21 gitu ya. Dan juga terkait dengan pembuatan bukti potong lainnya pun kita juga sampaikan ada yang berbeda. Karena memang konsep instansi pemerintah pembayarannya ada 2 metode. Nanti di situ bisa dilihat di bukti potongnya ada juga terkait dengan pengisian nomor SP2D. Dan perlu disampaikan kepada teman-teman juga nih setelah kami coba gitu ya. Karena memang yang melakukan apa istilahnya menyiapkan terkait dengan proses bisnis tersebut di aplikasi Kortek itu adalah bagian-bagian yang berbeda. Maka untuk khusus terkait dengan bukti pemotongan ya EBUPOT terkait dengan langkah menggunakan SP2D-nya gitu ya, itu masih dalam perbaikan. Artinya dia ternyata masih bisa di skip. Ya, nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri. Apa sih maksudnya di skip? Artinya tidak ada langkah untuk memvalidasi terkait dengan nomor SP2D-nya dengan identitas si pemilik SP2D tersebut. Tapi secara umumnya yang sudah benar dilakukan adalah kita bisa melihat contoh untuk di bagian PPN. Karena di situ bisa kita lihat tadi bahwa ketika kita menginputkan nomor SP2D, nanti akan ada tombol simpan yang mana kalau kita klik itu akan memvalidasi. Jadi contohnya seperti itu. Itu akan sama dengan yang akan kita temukan nantinya secara real di aplikasi EBUPOT juga. Oke, lanjut aja Mas. Nah, ini untuk contoh sama ya, kita akan coba sesuai dengan kita mau buat jenis pajak 22, 23, 4 ayat 2, gimana caranya. Nanti dipandu dengan soal yang sudah kita siapkan. Oke, lanjut. Ya, next saja. Sampai PPh pasal 21 Mas, lanjut. Oke, lanjut saja. Lanjut, 23 pun sama. Nanti yang berbeda di bagian pengisian atau penyiapan BUPOT-nya adalah ada bagian menu kita memilih pembayarannya metode langsung atau metode uang persediaan. Gitu ya. Kalau metode langsung kita isikan ada penggunaan nomor SP2D di situ. Oke, lanjut. Untuk SPT juga sama gitu ya, yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, segala pembuatan SPT ada di bagian modul surat pemberitahuan atau modul SPT. Oke. Nah,
bagian ini, next sebelumnya Mas. Sebelumnya lagi. Nah, ini bagian EBUPOT 2126. Ya, nanti ini adalah hal yang mungkin teman-teman baru mendapatkan materinya, ya, yang memang baru kita susun juga terkait dengan khusus untuk instansi pemerintah. Next. Nanti langkah-langkahnya silakan nanti mengikuti apa yang sudah disiapkan di materi ini gitu ya, secara teknisnya seperti apa. Nah, semuanya hampir sama gitu ya. Kita buat bukti potong ada di modul EBUPOT. Nanti setelah dibuat ya terkait dengan bupotnya tadi atau bukti potongnya tadi, kita buatkan SPT-nya ada di modul surat pemberitahuan. Nanti langkah-langkahnya detail akan bisa kita lihat di slide yang sudah kami susun ini. Oke, next. Berikutnya saja Mas. Next terus. Ya nanti teman-teman akan mempraktekkan ya, diedukasikan kepada teman-teman wajib pajak instansi pemerintah gimana sih bupot untuk atau membuat bupot untuk klasifikasi pegawai tetap yang ternyata kita pahami sekarang penggunaan penghitungannya adalah menggunakan mekanisme tarif efektif gitu ya. Nah, ini kita bisa buatkan ya di bagian BPMP. Kalau kita cek di modul EBUPOT-nya. Nah, seperti apa? Nanti sudah disiapkan di slide-nya. Oke, next. Oke, terus. Terus. Next, terus. Next, terus. Oke, next. Lanjut. Lanjut terus. Ya, sampai selesai Mas, 21. Kurang lebih sama ya semuanya terkait dengan pembuatan bukti potongnya. Tapi di sini kita sampaikan terkait dengan bahwasanya khusus di bagian EBUPOT gitu ya, kita juga memperkenalkan nih cara untuk melakukan atau memanfaatkan fasilitas upload XML. Artinya untuk data yang banyak gimana caranya gitu ya untuk bisa memasukkan data tersebut ke aplikasi Cortex. Yang selama ini kita ketahui ya, kita kalau di EBUPOT sebelumnya kita mempergunakan mekanisme untuk upload CSV. Kalau sekarang upload XML. Nah, untuk caranya gitu ya, seperti apa sudah kita bisa paparkan juga di bagian EBUPOT, sudah kami detailkan juga seperti apa, oh bentuk template-nya seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa lebih lanjut mempelajari hal tersebut di bagian materi XML yang ada di bagian sesi ketiga. Oke, next lanjut. Oke, berikutnya. Oke, ini juga untuk selain pegawai tetap gitu ya, seperti apa buatnya, nanti silakan bisa dicoba sesuai dengan bukti potong yang memang sudah kami siapkan atau susun terkait dengan teknis pembuatannya. Lanjut. Next sama saja seperti yang tadi ya, cuman berbeda bagian klasifikasi si subjek pajaknya saja. Ya, sebagaimana kita ketahui untuk PP pasal 21, subjek pajaknya kan banyak gitu ya. Nah, itu juga terkait juga pembuatan bukti potongnya pun akhirnya harus dibuat secara terpisah. Oke, lanjut next. Nah, ini pun juga terkait dengan pembuatan untuk bukti pemotongan tahunan ya untuk pegawai negeri sipil karena 1721A2 gitu ya. Seperti apa? Ya, next saja. Nah, nanti silahkan dicoba gitu ya. Kurang lebih hampir sama seperti yang kita lakukan sebelumnya di bagian SPT tahunan orang pribadi, itu yang umum di materi sebelumnya. Nah, kurang lebih hampir sama. Nanti bisa kita lihat oh apa saja yang perlu kita susun. Yang alhamdulillah untuk sekarang dia sudah lebih detail daripada materi sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di akhir pembuatan bukti potong tentunya akan diadministrasikan di SPT. Ya, nanti juga dipraktekkan kepada teman-teman instansi pemerintah. Next. Caranya ya kita buka modul SPT itu ya, kita buatkan konsep SPT, semua terkait dengan pembuatan konsep SPT dia sifatnya atau menggunakan metode wizard. Nanti kita ikuti saja langkah-langkahnya sebagaimana yang tampil di aplikasi Cortex-nya. Oke, lanjut next. Ya, lanjut saja Mas sampai akhir. Oke.
Nanti silakan teman-teman dicoba ya. Nanti kalau misalkan ada update, oh Pak ternyata ini ada data yang nggak masuk atau misalkan kok nggak sesuai, silakan nanti kita feel free saja gitu ya. Kita diskusikan, semoga materinya akan lebih baik lagi ke depannya. Nah berikutnya di sesi kedua bagian ketujuh ada juga terkait dengan kita praktekan layanan perpajakan yang tadi sudah kami sampaikan, bukan hanya di bagian administrasi saja, bahkan sampai kepada layanan untuk pengajuan edukasi pun gitu ya, itu sudah bisa kita lakukan juga atau kita hands on kan kepada teman-teman wajib pajak. Oke, next lanjut. Ya, kita ketahui di modul terkait dengan layanan perpajakan gitu ya, ada 4 yang bisa kita pergunakan untuk menunya, ada menu layanan administrasi, layanan pergunaan informasi perpajakan, layanan edukasi perpajakan, juga terkait dengan kalau ingin mengajukan pengaduan ataupun juga sampai kepada apresiasi dari petugas yang memberikan layanan perpajakan kepada teman-teman wajib pajak. Gimana caranya? Sudah kita siapkan juga dan bisa dilakukan praktek. Oke, next. Sampai akhir aja, Mas. Langsung ke sesi ketiga ya. Ya, next. Nah, di sesi ketiga teman-teman ini yang mungkin ditunggu-tunggu juga ya, banyak bertanya terkait dengan gimana sih skema impor XML ya. Nah, kita juga akan menyampaikan ke teman-teman wajib pajak. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang memang juga adalah umum dan sering dipergunakan dengan aplikasi yang sekarang pun di EbuPod juga itu juga dipergunakan untuk upload CSP-nya seperti apa, data banyak masuk ke aplikasi seperti apa caranya gitu ya. Nanti di Cortex kita lakukan dengan melakukan impor XML. Jadi tipe filenya adalah XML. Bahwasanya kita sampaikan, oh untuk ke depan penggunaan aplikasi Cortex kita tidak lagi mengenal untuk mengupload CSP, ya, tapi tipe filenya adalah XML. Dan juga ada beberapa hal terkait dengan PDF ya yang kita uploadkan. Misalkan untuk lampiran-lampiran SP tahunan itu pun juga sudah kita update bahwa nanti untuk aplikasi Cortex kita impor XML ya menggunakan tipe filenya adalah XML. Sampaikan hampir sama atau serupa dengan materi sebelumnya ya terkait perubahan data atau struktur datanya apa, kemudian yang divalidasi datanya apa saja nanti disampaikan pada teman-teman wajib pajak. Next. Nah, teman-teman kurang lebihnya ya akan ada 31 ya file XML yang bisa dilakukan impor. Yang mana masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Ada di bagian nanti pembuatan bupot misalkan. Ada juga terkait dengan di bagian SPT, baik itu tahunan atau masa. Gitu ya. Juga di bagian faktur gitu ya. Yang mana kalau secara total yang sudah kami coba gitu ya dan sudah kami praktekkan itu kurang lebihnya XML yang nanti akan dibuat oleh teman-teman instansi pemerintah itu ada sebanyak 31 file XML. Itu ya. Nanti seperti apa? Apakah semuanya dibuat? Tidak. Nanti sesuai dengan keperluannya saja gitu ya, sesuai dengan transaksi yang dilakukannya. Oke, next. Nah, ini struktur data yang saya sendiri juga kurang begitu paham gitu ya. Tapi teman-teman ini juga disampaikan kurang lebihnya akan kita temukan bahwa dalam menggunakan impor XML ini kita akan mengklasifikasikan ada 3 wajib pajak atau jenis wajib pajak ya. Yang mana di antara 2 gitu ya yang menggunakan impor XML ini itu membutuhkan informasi elemen data dari XML yang tertera contohnya adalah untuk BPU di slide ini. Oke, next. Nah, inilah yang kami sampaikan. Jadi ada 3 jenis WP. Yang mana WP yang memiliki sistem akuntansi IRP, SAP, dan lain-lain. Yang mana hasil keluaran daripada sistemnya tersebut langsung berupa CSP. Kalau untuk yang aplikasi sekarang. Ada juga yang ternyata dia juga link langsung ke PJAP gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentunya WWWP yang mungkin adalah instansi pemerintah salah satunya ya. Tidak ada terkait dengan sistem khusus dan juga tidak ada terkait dengan koneksi kepada PJAP. Dia membuat CSP secara sendiri gitu ya menggunakan aplikasi Office ya. Nantinya ke depan kita akan perkenalkan nih
teman-teman untuk yang membuat secara pribadi atau secara mandiri gitu ya, si produk CSP-nya terkait data masif menggunakan aplikasi Office, tentunya ada langkah yang perlu diperhatikan. Teman-teman yang akan menggunakan aplikasi Cortex yang ada di klasifikasi ketiga ini, nanti akan dikenakan yang namanya converter XML. Gimana caranya untuk menggunakan aplikasi converter, seperti apa bentuknya, sudah jelaskan di bagian di sesi ketiga. Ya, nanti teman-teman silakan dieksplor di materinya seperti apa. Next. Gitu ya. Jadi teman-teman akan memperkenalkan ya, akan mengenal istilah terkait dengan ada template XML, ada converter XML. Ya, nantinya seperti apa penggunaannya, juga terkait dengan template-nya bisa kita lihat gak Pak gitu ya. Nah, nanti bisa dilakukan pengunduhan filenya untuk melihat terkait dengan si template XML-nya yang tentunya akan dipakai, dipergunakan. Biasanya adalah untuk wajib pajak yang sudah memiliki sistem tersendiri gitu ya. Butuh nih bentuk template seperti apa, nanti akan kita sesuaikan dengan sistem kita gitu ya. Nah, silakan disampaikan bahwa sudah bisa di-download di pajak.go.id di menu reformasi perpajakan di Cortex. Oke, lanjut next. Nah, ini kurang lebih bentuknya ya, terkait dengan penggunaan converter XML ya. Kalau menggunakan aplikasi MS Office yaitu MS Excel, ada langkah yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu contoh adalah mengaktifkan terkait dengan menu untuk converter tersebut bisa berjalan. Seperti apa nanti bisa dilihat di slide yang sudah kami siapkan. Next. Next saja. Ya, lanjut. Lanjut saja, ini sudah teknis ya. Jadi benar-benar harus dicoba ketika masuk ide klasifikasi yang ketiga, artinya menggunakan aplikasi Office untuk membuat CSP di aplikasi sebelumnya. Kalau sekarang, kalau ingin membuat XML, kita perlu langkah untuk mengaktifasi developer. Ini ya, menu pita ribbon developer. Caranya kita klik file, lalu di bagian option, kemudian kita centang di bagian developernya untuk bisa aktif. Ketika developernya aktif, maka kita bisa membuat si file XML tadi supaya bisa siap di-uploadkan ke aplikasi Cortex. Nah, ini mungkin sifatnya sangat teknis gitu ya, kita bisa pahami ketika kita sudah mencoba. Oke, next. Lanjut saja. Next. Oke, next. Ya, nanti diikuti saja teman-teman ya untuk XML ini, karena kalau misalkan saya visualkan, saya jelaskan sekarang, kalau belum dicoba teman-teman pasti tidak akan bisa memahami nih, karena konsep untuk bisa membuat atau meng-create XML tersebut kita harus melakukan langkah aktivasi developer menu dulu di aplikasi MS Office Excel-nya. Oke, next lanjut. Oke, next. Ya, lanjut saja sampai akhir. Ya. Oke, yang terakhir teman-teman di sesi ketiga adalah bagian suplemen gitu ya. Suplemen ini adalah hal-hal yang mungkin tidak tidak umum dilakukan oleh IP, tapi ada beberapa IP yang perlu untuk informasi ini. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan pendaftaran instansi pemerintah gitu ya. Kalau misalkan ada instansi pemerintah baru dibentuk, gimana cara daftarnya? Juga terkait dengan bagaimana terkait dengan instansi pemerintah yang ternyata dia adalah sebagai PKP. Gimana nih cara saya untuk mengajukan diri sebagai PKP gitu ya. Itu juga ada di bagian suplemen ini yang nanti bisa disampaikan juga kepada wajib pajak, sifatnya opsional gitu ya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan edukasi teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman di bagian materi edukasi Cortex instansi pemerintah. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin juga sebenarnya harus coba dulu gitu ya, silakan dicoba.
Dari kami mohon maaf apabila ada penyampaian informasi yang salah, juga terkait dengan materi yang disusun mungkin kata-kata yang kurang berkenan, kami sampaikan permohonan maaf. Saya mewakili teman-teman penyusun mengucapkan silakan untuk bisa mempelajari materinya, silakan untuk mengkoreksi apabila ada ternyata teman-teman menemukan hal-hal yang salah yang perlu kita tambahkan sebagaimana yang seharusnya gitu ya. Karena tujuan kita adalah mengedukasi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua dan juga mempermudah pengenalan aplikasi Cortex kepada teman-teman wajib pajak, tentunya khususnya untuk instansi pemerintah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.